Saat ini jam 7.15, sebentar lagi gerbang Boulevard akan ditutup karena mengantisipasi rencana aksi menggeruduk UGM. Tapi menurut saya antisipasi ini berlebihan, ya. Ada 3 gerbang yang akan ditutup, yaitu gerbang Boulevard, gerbang Agro, dan gerbang Barat GSP. Jadi ini akan bentar lagi akan ditutup. Ya, ini ada polisi mau parkir. Ini Boulevard. Ya. Nanti nangkap kita, masih Mama SMK. Nah, nggak usah dikunjungi. Jokowi itu begitu. Nanti itu lain. Iya kan? Bener ya Mas ya? Apa tuh? Yang di dalamnya itu sudah ada Roy Suryo, bener ya? Ya, bener ya. Saya tadi diinfo oleh Pak Roy Suryo, beliau sudah sampai di sini. Ya. Dan memang ya mungkin beliau tidak membuka lah komunikasi selama di dalam. Jadi kita kita percayakan saja. Mereka itu ahli-ahlinya. Pak Roy Suryo itu ahlinya forensik. Dan kalau memang ada seseorang yang mau saya percayakan untuk masuk ke dalam melihat barang itu sebenarnya, ya Pak Roy Suryo. Sudah jelas. Dan Pak Rismon Sianipar juga ada di dalam. Setahu saya sejauh ini seperti itu infonya. Sudah ada saya. Ya. Dia udah keluar. Belum. Masih di dalam katanya. Ya udah. Katanya di dalam. Kalau Rismon udah di dalam. Ya. Ya, di dalam. Menempati Pak ketiga. Ya, mereka di sini. Ya, nanti. Ini kan lagi dari Solo. Ya. Masih di jalan. Kita masih menunggu ya guys. Enggak ada kayak di dalam. Ini yang belum ada di sini. Oh, udah lihat. Nah, kita lihat terus, pantau terus. Di sana banyak anak-anak mahasiswa tuh. Banyak anak-anak mahasiswa yang sebenarnya kasihan juga mereka harus diganggu studinya dengan kegaduhan ini kan. Karena kegaduhan ini memang terjadi karena ada sesuatu yang tidak terselesaikan. Nah, itu anak-anak mahasiswa tuh yang sedang mau belajar sebenarnya. Seandainya UGM bisa cepat saja memberikan apa yang diminta oleh masyarakat, informasi publiknya terbuka, gerbangnya terbuka lebar-lebar, rektornya bisa ditemui, ini semua tidak harus terjadi kan gitu. Tapi kita tetap damai. Saya lihat nih, ini saya saksi hidup. Seperti yang kemarin ada bilang dia saksi hidup, saya juga saksi hidup di sini bahwa di sini para pecinta UGM, pecinta orang-orang yang masih cinta dengan UGM, alumni ataupun bukan alumni datang dari seluruh Indonesia dan tidak ada yang kekerasan atau apapun, semuanya damai. Tuh, kita bisa lihat semuanya damai, tentram, menunggu hasilnya. Nah, Pak Janes juga damai ya di sini ya. Damai tapi menunggu resah, menunggu hasilnya. Menunggu hasilnya. Kita lihat ini dari beberapa orang tadi ibu di Jogja saya tanya, jangan sampai UGM ini memalukan gara-gara seorang Jokowi memalukan UGM. Jangan gara-gara itu betul-betul ini harus betul tegas. Rektor UGM sekarang walaupun dia tidak ada, itu harus jelas mengatakan A atau B, ada atau bohong. Itu aja. Oke. A atau B, ada atau bohong. Ya. Itu aja kok. Sekarang begini Pak, meskipun rektornya tidak ada di sini, meskipun ibu rektor tidak ada di tempat, kan dia bisa dengan telepon, dengan apa. Sekarang teknologi sudah canggih. Misalkan wakil rektornya punya pertanyaan apa, seharusnya bisa cepat. Bisa dengan cepat langsung dijawab oleh siapapun yang menemui Pak Roy Suryo di dalam. Jadi kalau seandainya Pak Roy Suryo keluar dengan tidak membawa apa-apa,
Apa nih yang akan terjadi di sini nih? Ya makin tercoreng banget UGM, makin malu. Ini harus bertanggung jawab loh Pratikno, bertanggung jawab Pratikno. Kok Pratikno Pak? Emang Pratikno kenapa? Lu kan dia yang mengatakan bahwa ada ijazah Jokowi. Oh, dulu dia mantan rektor ya? Tadi lah dia gabungan. Ada orang di sini, saya nggak video sempat. Ada gabungan, ada mana SIM, ada Pak, mana STNK, ada Pak, tapi dikasih juga fotokopi. Lah, polisinya ketawa kok begitu? Enggak, karena Pak Jokowi juga begitu. Oh gitu. Oh ya, siapa? Kita bongkar semua Pak. Ada Pak Roy. Ada, sudah di dalam semuanya Pak Roy. Mantap ya. Ini gimana pendapat? Lihatin dengan Pak Sri Suryo ya. Iya, makanya kita sudah janji ke pemirsa Sentana bahwa kita akan live dari UGM langsung. Pada nggak percaya, wah semalam baru syuting kok paginya di sini. Itulah keajaiban teknologi. Gimana Bapak masalah ini Pak? Harapannya? Untuk rasa ini, apa harapan Bapak? Ini bukan unjuk rasa Pak, ini Diskusi ya. ini diskusi. Artinya Saya penggemar Santana juga. penggemar Sentana juga luar biasa. Harapannya sebenarnya sih tadinya optimis. Ya. Tapi kan saya prediksi kemarin 2 hari yang lalu saya bilang alah paling rektornya kabur. Oh, gitu ya. Jadi sudah terprediksi bahwa rektor kabur. Oke. Kita diskusi duluan. Sudah diskusi duluan ya. Bapak alumni tahun berapa Pak? Alumni UGM? Bukan. Brigjen Santoso. Oh iya, saya nggak lihat topinya. Coba di close up. Wah, keren. Brigjen. Siap. Pak Brigjen Santoso. Waduh. Karena Bapak ini termasuk juga yang ditipu sama Oh iya. ratusan jenderal tertipu. Aku nggak ditipu. Oh nggak ditipu. Udah tahu ya. Kemarin Udah pensiun. Kemarin saya tanya juga Pak Jenderal Sunarko. Saya juga nggak tertipu katanya. Nggak tertipu. Iya. Yang itu mereka yang mau menerima Tali kasih. Oh, aduh, tali kasih. Ya. Karena saya lihat juga kemarin ada channel lain yang membantah ininya Roy Suryo, apa namanya analisanya Pak Roy Suryo dibantah di channel lain dan dibilang wah itu gara-gara kacamata, itu gara-gara terserah dia yang nggak, dia punya metode sendiri. Tapi yang saya lihat menarik Pak, di channel itu ada nomor rekening di bawahnya. Wah, kalau di channel Sentana tidak pernah ada nomor rekening ya guys. Jangan. Tapi kalau ada yang mau endorse iklan apa makanan atau apa itu boleh-boleh aja. Tapi kita bukan minta sumbangan ke masyarakat, jangan dong. terus dan bawahnya nomor rekening. Langsung bawahnya nomor rekening. Waduh, saya nggak enak tuh ngomongnya. Saya nggak mau sebut channelnya, tapi dia tahu kok kalau kita ngomong begini. Jadi Bapak besok ikut ke Solo? Insya Allah ya. Dan yang Bapak harapkan di Solo apa tuh? Ada seseorang yang keluar dari rumah? Oh, aduh. ada tapi Ya. mungkin penjaganya. Aduh. Kalau penjaga ngapain? Kita kan bukan mau ketemu penjaga atau pengacara. Yakub Pak maksudnya. Tapi semalam Yakub masih di Jakarta. Yakub Hasibuan. Yakub Hasibuan, anaknya seorang wakil menteri. Bau kencur. Betul ya. Oh, bau kencur. Iya, pengacara bau kencur. Oto Hasibuan. Iya. Nah, bapaknya sudah jelas sama si siapa Pak Rusmanto. Ya. Kan bapaknya anaknya. Ya, yang saya lihat kalau Pak Oto Hasibuan ini kan gini ya, beliau sudah wakil menteri, tapi masa sih beliau lupa, dulu di kasus Jessica dia pernah dibantu oleh Rismon Sianipar, bukan orang lain. Jadi, aduh, kenapa sih artinya masa sih nggak ada, apa namanya ya, Nggak inget ya. aduh nggak ingat. Bang Roy Suryo menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati, kawan-kawan media, juga para petugas keamanan, PAMDA, dan termasuk kepolisian yang ikut menjaga kami. Terima kasih atas kebersamaan yang ada. Saat ini saya bersama Dr. Tifa, dan nanti akan ada Bang Rismon Sianipar yang tadi juga kami ikut masuk. Itu kami akan menyampaikan poin-poin penting. Yang pertama adalah kami tadi akhirnya diterima
dan kita juga sempat menunggu-nunggu, tapi alhamdulillah sama kita rombongan dari Jakarta, Pak Rizal Fadilah dan kawan-kawan, mana Pak Heru, dan kemudian juga yang sempat ada kendala ketika di jalan. Puji Tuhan, ya Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sudah selamat sampai dengan di Jakarta meskipun terlambat, ya. Jadi sayang tadi dia bisa datang. Dari total kuota 5 orang yang tadinya mau akhirnya kami hanya bertiga. Saya, Dr. Rizwan, dan Dr. Dan yang membuat kaget apa? Kami diterima oleh 16 orang. Dr. Tifa sampai sempat mengatakan, ini nggak fair. Karena mereka lengkap, ada 2 purek, ada Bu Weni, agenda kita di sana. Ada Pak Aji, masuk ke sana. Pak ya Aji, kemudian ada juga sekretaris rektorat, ada dekan Pak Sigit, ada juga San Ketahanan, dan ada 10 orang yang mereka menyebutnya adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan angkatan 80. Terus terang, sempat pertemuan berlangsung dengan atau dengan situasi yang cukup meninggi. Saya terus terang saja, saya sempat lirik-lirikan sama Dr. Tifa. Saya bilang kita walk out aja, karena sempat agak meninggi dan mereka malah sudah mengancam, Bu Wening malah sudah mengancam, kita pengadilan saja. Saya bilang gini, sebaiknya kita mengedepankan kita tabayun, kita mengedepankan kebersamaan sesama anak bangsa. Wabil khusus sesama lulusan Universitas Gadjah Mada, alumni. Jadi sebaiknya kan kita baik-baik. Nah akhirnya sempat kami lihat, terus terang teman-teman semua, awalnya kami menduga, kami datang tuh UGM siap dengan mereka kan bilang punya 36 bukti termasuk KRS, KHS, ternyata nol, tidak ada satupun yang disajikan di atas meja. Bahwa mereka mengatakan ada semua, lengkap. Kita tidak melihat. Tapi kami tetap oke, minimal skripsinya. Maka kita ngeliat, kita kaget, minimal kan skripsi itu sudah disiapkan. Ternyata Pak Sigit masih perintah, tolong diambilkan dulu skripsinya di perpustakaan. Ini fakta ya, ini fakta. Saya nggak tambahin, nggak ngurangi. Baru setelah skripsinya datang, masih ada sedikit drama lagi. Ketika kita mau lihat skripsinya, sekretaris rektorat mengatakan, nanti dulu, itu melanggar undang-undang keterbukaan publik. Saya bilang, Mas, saya adalah penyusun undang-undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2004. Saya anggota DPR ketika undang-undang itu disahkan. Bahkan ketika undang-undang keterbukaan perlindungan informasi publik, saya menyusun sampai dengan 2019 sebelum itu disahkan di tahun 2024. Jadi saya melihat betul isinya apa dan naskah. Semua tadi ramai. Saya baca betul naskah akademiknya, ya. Terus tadi dia bilang setelah hukum gini, mau setelah hukum apapun yang disahkan tetap DPR. Ya kan? Harus dibuka. Akhirnya itu diperlihatkan skripsinya. Dan begitu diperlihatkan, saya kemudian ambil inisiatif, saya lakukan proses seperti yang dilakukan Dr. Rizwan, saya foto kembali. Saya dulu sempat mau melakukan itu 3 tahun yang lalu, tapi ditolak karena mungkin mereka melihat wajah saya udah berbahaya gitu. Alhamdulillah Dr. Rizwan bisa melakukannya, bisa. Dan saya tadi lakukan uji itu, ya. Jadi uji itu kita lakukan. Memang timbul beberapa keanehan. Dan itu tadi, ini sudah sepakat. Saya tadi minta izin ke mereka. Saya akan sampaikan ini ke depan publik. 1, skripsi Jokowi tidak ada tanggal pengesahannya. 2, tidak ada nama-nama dan tanda tangan dosen pengujinya. Tidak ada nama Pak Kasmujo yang disebut-sebut sebagai dosen pembimbing. Meskipun dikatakan pada tahun itu tidak ada jurusan yang dicoret, tapi kita dengar dengan jelas Jokowi waktu itu mengatakan jurusannya adalah teknologi kayu. Teknologi kayu, buat profesor dari kehutanan tidak pernah ada teknologi kayu. Memang sebelum nanti teruskan Dr. Tifa, memang UGM tidak menyimpan
ijazah yang asli. Tidak. Wajar. Ijazah asli itu diserahkan kepada yang bersangkutan. Tetapi UGM harusnya menyiapkan setidak-tidaknya adalah apakah itu lembar pengesahan atau apa yang membuktikan. Kami tidak melihat itu. Nah, jadi kita tadi mencapai kata sepakat, yaitu apa? Tidak sepakat. Nah, silakan terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Tifa bersama Dr. Roy Suryo bersama Dr. Risman Sianipar. Kami adalah UGM. Kami bertiga peneliti. Dan sebelum kami bertemu, kami juga sudah melakukan asas yang disebut sebagai evidence-based research. Ya, yang seharusnya pun ketika tadi pertemuan, pihak UGM pun juga harus melakukan evidence-based document yang kami harapkan. Tetapi yang tersaji di hadapan kami yang tadi membuat kami kaget dan saya sempat protes adalah ketidakadilan. Karena pertama, kami hanya diberi kuota 5 orang. Kami ini mewakili rakyat, mewakili Anda semua. Mewakili 280 juta rakyat. Tapi kami hanya diberi kuota 5 kursi. Dan yang membuat kami kaget, di dalam ruangan sudah ada kurang lebih 16 orang. Ya. Kemudian berikutnya kedua, kami tidak diberikan satupun dari 36 dokumen yang memperkuat bahwa Joko Widodo itu adalah lulusan dari UGM. Saya menambah underline Pak Roy ya, bahwa memang kita tidak bisa menuntut ijazah di UGM, tidak bisa. Karena ketika seseorang itu sudah lulus, ijazah dipegang oleh yang bersangkutan. Tetapi karena situasi ini sudah berjalan 10 tahun, harusnya di bawah Undang-Undang Keterbukaan Informasi, seharusnya UGM menerima dengan tangan terbuka permintaan dari rakyat untuk membuka informasi pendukung. Yang berikutnya lagi tadi saya sampaikan bahwa UGM itu adalah milik kami, milik rakyat. Bukan milik seseorang yang sekarang sedang bermasalah. Jadi UGM jangan menjadi tameng. UGM jangan menjadi bemper dari seseorang. Justru jadi UGM jangan menjadi pelindung. Ya, tadi saya juga katakan UGM tidak boleh menutup-nutupi. Dan yang lebih penting dari yang tadi saya sampaikan adalah UGM itu harus bersama dengan kami, bukan bersama dengan seseorang yang bermasalah. Kalau tadi ada wacana pengadilan, itu artinya adalah pengadilan rakyat bersama UGM terhadap yang bersangkutan. Ya, jadi tadi saya juga sampaikan ketika situasi sudah mulai deadlock, saya sudah sampaikan kenapa UGM tidak merangkul kami para peneliti yang lulusan UGM bersama-sama dengan ahli yang ada di UGM sekarang. Ayo kita bersama-sama secara objektif melakukan penelitian, penyelidikan, riset dan terhadap dokumen-dokumen atas nama yang bermasalah. Ya, itu yang saya sampaikan. Kemudian berikutnya, ketika kami tadi sudah kecewa dan kami akan walk out karena situasinya menjadi debat kusir. Ya, UGM itu tidak mampu untuk menyampaikan sebagai marwahnya seorang akademis. Sedangkan Dr. Risman, Pak Roy Suryo, saya membawa bukti-bukti ilmiah akademis. Ya, tetapi yang ada malah akhirnya jadi debat kusir. Nah, makanya kami kemudian sampaikan, ada nggak dokumen yang bisa kita pegang untuk kami buktikan kepada rakyat. Akhirnya skripsi yang kami minta baru di saat-saat terakhir last minute baru diambil dari perpustakaan.
Terus di situ dari 16 orang itu juga ada beberapa orang yang mengaku sebagai alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980. Mereka sudah mempersiapkan ijazah dan skripsi masing-masing. Saya bilang, saya tidak perlu, kami tidak perlu skripsi Anda. Kami tidak perlu ijazah Anda. Nggak usah diperlihatkan kepada kami. Yang kami butuh adalah ijazah Joko Widodo. Yang kami butuh adalah skripsi Joko Widodo. Nah, alhamdulillah kami sempat kemarin setelah beberapa menit kami pegang. Artinya saya, Pak Roy, dan Pak Rizwan adalah saksi hidup bahwa kami pegang skripsi seseorang ya yang di dalam skripsi itu namanya Joko Widodo. Tapi dengan mata kepala kami sendiri, ya, kami jelas melihat banyak beberapa keanehan dari dokumen tersebut. Dan semakin aneh lagi ketika kami minta salah satu dari yang membawa skripsi untuk kami bandingkan. Ternyata skripsi yang mahasiswa satu ya, yang diperlihatkan kepada kami, ternyata lembar pengesahannya ada nama-nama dosen penguji. Di mana di skripsi Joko Widodo tidak ada nama-nama dosen penguji. Kemudian kami sampaikan kepada pihak UGM, kalau rektor itu pada dasarnya tidak punya hak maupun kewajiban apapun untuk ikut di dalam urusan ini. Jadi kalau rektor ataupun dekan tidak memiliki statement apapun, sebaiknya diam saja. Jadi diam saja, kecuali nanti kalau memang ada pengadilan, rektor akan diundang sebagai saksi ahli baru bicara rektor, atau dekan sebagai saksi ahli baru bicara. Di luar itu saya sampaikan jangan bilang apapun, termasuk kepada para profesor-profesor yang mengaku katanya ijazah Jokowi ada tapi hilang. Itu malah jadi blunder, menjatuhkan UGM sendiri. Jadi saya bilang dilarang ya Bu Rektor, orang-orang yang memberikan statement-statement atas nama UGM yang malah jadi blunder. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kalau ada yang bertanya bisa saya tambahkan. Ya, sebelum nanti kalau ada pertanyaan, saya ingin kesepakatan saja. Kita semua ada di sini dan termasuk UGM telah menjadi korban, saya tadi bilang, ya. Jadi inilah yang namanya korban Mulyono. Saya buka ini kaosnya dan ini korban Mulyono. Kita semua korban dari Mulyono. Jangan mau tidak jadi korbannya Mulyono. Apa yang kita lakukan dengan Mulyono? Kita berikan doa, kita berikan semangat untuk tim yang besok berangkat ke Solo. Lawyer jangan menghambat kita. Lawyer tidak boleh, kemarin malah mengatakan saya hanya ingin sampaikan ini kepada pengadilan. Itu namanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Skripsi adalah karya ilmiah seorang umat manusia yang wajib diketahui oleh masyarakat lain. Dibuka, parah, tidak boleh disimpan. Jadi moga-moga kita berdoa di sini nantinya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap teruskan. Dan kalau ada pertanyaan, uang orangnya sudah lengser kok, masih dikejar. Enggak, jangan sampai ini jadi presiden. Sekarang bapaknya, anaknya juga melakukan hal yang sama. Itu bisa dimaksudkan. Anaknya juga mengalami proses pendidikan yang tidak jelas. SMA-nya tidak jelas, S1-nya tidak jelas, S2-nya bohong.